Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video presentasi mengenai materi pencarian searching. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari Firman Samuti Wijaya yang membawakan metode searching Bird First Search atau BFS, kemudian Mas Arif Cahyono yang membawakan metode Deep First Search, kemudian Mas Hendra Tristianto yang membawakan Iterative Deepening Search, yang terakhir yaitu adalah Mas Khairul Huda, yaitu Bidirectional Search atau BDS. Nah, sebelum mengenal keempat metode tersebut, kita kenal dulu yaitu adalah algoritma AI itu sendiri. Nah, di sini teknik pencarian yaitu teknik penyelesaian masalah yang mempresentasikan masalah ke dalam ruang keadaan atau state dan secara sistematis melakukan pembangkitan dan pengujian state-state dari initial state sampai ditemukannya suatu goal state. Nah, jadi untuk mencari suatu solusi. Nah, digunakannya hal ini dalam pencarian rute optimum biasanya ya. Contohnya yaitu adalah di Amerika sendiri digunakan pada taksi yang dilengkapi GPS. Jadi membantu untuk taksi-taksi. Nah, kemudian yang pertama BFS ini saya jelaskan sendiri. Yang pertama, Breadth First Search ini adalah algoritma yang digunakan dalam pencarian jalur. Nah, dalam metode ini pencarian-pencariannya dalam BFS dilakukan pada tiap level node secara sistematis hingga ujung keadaannya ditemukan. Jadi dilakukannya secara node ke node. Kemudian metode lainnya dimulai dari node awal lanjut ke satu node level. Nah, pada node level satu ini dilanjutkan sampai node satu ini selesai, kemudian baru node di bawahnya. Nah, jika dilihat, maka gambarnya akan seperti berikut. Dimulai dari A, kemudian dicari ke B, C, D, E, F, G, baru H, I, J, K. Nah, semua node pada level N akan dikunjungi sebelum level N plus 1. Nah, kemudian di node awal, node dicari, jika berbentuk tree, maka akan dimulai dari kiri ke kanan. Jadi, A, B, C, seperti itu. Nah, lanjut hingga ditemukan solusi goal state yang dicari. Misal yang dicari K, maka akan sampai terakhir ke K. Nah, di sini ada beberapa bentuk yang digunakannya. Nah, di sini BFS dapat digunakan dalam bentuk tree ataupun random. Nah, di random ini biasanya digunakan pada bentuk grafik. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kalau random akan seperti ini. Nah, pada metode yang digunakan untuk yang tree, maka seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah yang pertama diselesaikannya pada root level 1, atau yang pertama root 0, ini 0 ya sebenarnya. Kemudian root level yang kedua yaitu level 1, kemudian level 3 dan 4 sampai seterusnya yang dicari. Jika yang dicari yaitu A ke E, maka akan berhenti pada ke E ketika solusi sudah ditemukan. Nah, jika kita track, maka seperti ini bentuknya. Pertama, masuk ke bentuknya itu kita masuk ke antrian, setelah itu dikeluarkan di output. Nah, ketika di antrian, dimasukkan ke antrian dulu, kemudian dimasukkan ke output. Setelah masuk ke antrian kedua, di mana antrian kedua yaitu adalah B dan C, maka dimasukkan pula hingga seterusnya sampai ditemukannya yang dicari. Misal yang dicari di sini adalah K, maka akan dilanjutkan sampai antrian keempat, dan maka akan masuk di sini dan di sini. Di outputnya yang terakhir adalah K. Nah, berikutnya, nah ini dalam metode grafik, maka akan dibuatlah dalam bentuk seperti berikut. Jadi, misal A ke L. Jadi mencari L melewati yang pertama A. Nah, ini akan dibagi-bagi. Nah, ini dimulai dari A. Nah, ini kemudian dibagi-bagi menjadi 6 bagian, di mana masing-masing ini merepresentasikan node levelnya. Nah, jika diruntutkan, maka akan terlihat seperti berikut. Ada antrian, ada 6 antrian, di mana antrian pertama berisi A, antrian kedua berisi B dan C, seterusnya hingga L. Nah, ini setiap antrian setelah dimasukkan ke antrian, jika pada satu antrian itu atau level itu tidak ada, maka akan dimasukkan langsung ke output. Begitu pula selanjutnya hingga ke tujuannya. Misal tujuannya A ke L. Nah, ini langsung menuju ke L. Kita lanjut. Nah, dalam pengaplikasiannya, hal ini dilakukan untuk GPS, social network,
garbage collection, dan computer networking. Dalam GPS ini seperti saya yang jelaskan di awal, yaitu adalah untuk mencari rute terpendek. Kemudian untuk social network, ya ini misal untuk pertemanan lah. Jadi gimana kita membuat circle-circle tertentu. Kemudian dalam search engine ini digunakan untuk mencari minimal yang sesuai dari pencarian yang kita maksudkan. Jadi tidak semuanya data akan ditampilkan. Untuk berikutnya, yaitu adalah deep first search, akan dijelaskan oleh Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian depth first search atau pencarian pertama ke dalam. DFS adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya, prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama, simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama ke level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Next. Hasil dari pencarian pertama yang mendalam. Nah, di sini dijelaskan ke dalam suatu grafik dalam istilah pohon rentang dari simpul yang dicapai selama pencarian berdasarkan pohon bentang ini. Tepi grafik asli dapat dibagi menjadi 3 kelas. Tepi depan dengan warna triedge atau warna hijau yang mengarah dari simpul pohon ke salah satu keturunannya. Tepi belakang atau back edge yang berwarna biru yang mengarah dari simpul ke salah satu leluhurnya dan saling silang yang tidak keduanya. Kadang-kadang tepi yang termasuk dalam pohon bentang itu sendiri diklarifikasikan secara terpisah dari tepi depan. Jika grafik asli tidak terarah, maka semua tepinya adalah tepi pohon atau tepi belakang. Next. Metode depth search ada 2. Yang pertama, blind search merupakan pencarian asal ketemu. Yang kedua, heuristic search adalah pencarian bersyarat terbimbing. Artinya, solusi yang diperoleh adalah solusi yang terbaik, bukan solusi sekali ketemu. Next. Di sini saya akan memberikan contoh pohon biner depth first search. Contohnya sebagai berikut. Pencarian ke dalam pertama dimulai dari node A dengan pilihan asumsi bahwa tepi kiri adalah grafik yang ditampilkan dipilih sebelum tepi kanan. Dan dengan asumsi pencarian mengingat node yang dikunjungi sebelumnya dan tidak akan mengulanginya karena ini adalah grafik kecil akan mengunjungi node dalam berikut urutannya A ke B ke F, E, C, G. Next. Dimungkinkan juga untuk menggunakan pencarian pertama ke dalam untuk mengutipkan simpul-simpul grafik atau pohon secara linear. Ada 4 kemungkinan cara melakukan ini. Yang pertama, ada pre-ordering adalah daftar simpul dalam urutan bawah. Mereka pertama kali dikunjungi oleh algoritma pencarian depth first. Yang kedua, post-ordering adalah daftar simpul dalam urutan bahwa mereka terakhir dikunjungi oleh algoritma. Yang ketiga, pre-ordering adalah kebalikan dari pre-ordering, yaitu daftar simpul dalam urutan kebalikan dari kunjungan pertama mereka. Yang keempat, post-ordering adalah kebalikan dari post-ordering, yaitu daftar simpul dalam urutan kebalikan dari kunjungan terakhir mereka. Next. Ada kelebihan dan kelemahan DFS. Kelebihannya adalah pemakaian memori lebih sedikit. DFS hanya menyimpan sekitar BD di mana B adalah faktor percabangan dan D adalah kedalaman solusi. Kelemahannya DFS adalah jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam, maka tidak menjamin ditemukannya solusi. Next.
Ya, contoh soal DFS. Perhatikan gambar di samping. Gambar meja di samping dan kemudian kerjakan di bawah ini. Soalnya gambarkan kembali node-node di samping sebagai sebuah graf dan tentukan jalur terpendek antar node tersebut menggunakan teknik dari pencarian DFS. Berikut jawabannya, ada grafik yang di bawahnya. A, B menuju ke C, D, dan seterusnya. Jalur terpendek pencarian DFS dimulai dari A, B, C, P, H, T, U, H, W. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, saya akan mempresentasikan interaktif deepening deep first search. Yaitu seperti gambar di sini. Ini merupakan metode yang berusaha menggabungkan keuntungan BFS complete dan optimal dengan keuntungan DFS space kompleksi yang rendah, tetapi konsekuensi dalam tipe kompleksi yang menjadi tinggi. Perhatikan gambar pencarian yang dilakukan secara interaktif menggunakan penelusuran DFS. Dimulai dari start ini akan berputar dan algoritma Bat and Bond. Algoritma Bat and Bond juga merupakan metode yang pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis. Algoritma runut balik A skema DFS. Algoritma B dan B A skema BFS. Untuk mempercepat pencarian ke simpul solusi, maka setiap simpul diberikan sebuah nilai ongkos atau cost. Simpul berikut yang akan diekspansi tidak lagi berdasarkan untuk membangkitkan sebagai pada BFS murni, tetapi simpul yang memiliki ongkos yang paling kecil last cost shot. Lanjut, Mas Mukti. Untuk skema BFS, skema FIFO, fish in, fish out, ditinjau kembali persoalan 4 ratu yang diselesaikan dengan skema BFS murni. Solusi pertama dicapai pada simpul 30, yaitu X 2413. Dengan skema BFS murni atau FIFO, tidak harus memperluas dulu simpul 12, simpul 15, dan simpul 16. Sebelum memperluas simpul 22 yang melahirkan simpul solusi, yaitu simpul 30. Pada algoritma B dan B, pencarian ke simpul solusi dapat dipercepat dengan memiliki simpul hidup berdasarkan nilai ongkos cost. Setiap simpul hidup diasosiasikan dengan sebuah ongkos yang menyatakan nilai batas bond. Simpul hidup yang menjadi simpul E ialah simpul yang mempunyai nilai batas terkecil. Strategi pencarian berdasarkan biaya terkecil last cost. Langsung ke studi kasus saja, Mas Mukti. Pada contoh kasus berikut, pada 8 puzzle, saat kali proses evaluasi menggunakan Hill Climb hanya akan melibatkan maksimal 4 state untuk kondisi inisial state dan maksimal 3 state untuk kondisi state selain inisial state. Sehingga state space untuk algoritma ini dikatakan relatif sangat kecil. Berikut adalah contoh bagaimana algoritma Hill Climb dijalankan untuk satu kasus state tertentu. Perlu diingat bahwa proses evaluasi yang dilakukan akan selalu mengambil nilai heuristik yang paling kecil. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bidirectional search atau BDS. BDS adalah pencarian yang dilakukan dari dua arah, pencarian maju dari start ke goal atau pencarian mundur dari goal ke start. Ketika ada arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Next.
ini adalah bidirectional search. Namun masih terdapat kelemahan dari algoritma ini, yaitu terdapat perhitungan yang tidak efisien untuk selalu mengecek apakah node baru yang dibandingkan pada suatu node pernah dibangkitkan oleh pencarian dari arah yang berlawanan. Next. Cara kerja bidirectional search pada gambar di samping adalah motivasi dalam bidirectional search ialah BD atau 2 plus BD per 2 lebih kecil daripada BD, atau pada gambar di samping area dengan 2 lingkaran kecil lebih kecil daripada area satu lingkaran dasar yang berpusat di awal hingga mencapai tujuan. Pencarian dua arah diimplementasikan dengan memiliki salah satu atau dua pengecekan pencarian setiap node sebelum diperluas untuk melihat apakah itu adalah pinggiran pencarian tree. Jika iya, maka solusi telah ditemukan. Kebutuhan ruang merupakan salah satu kelemahan signifikan yang dimiliki oleh bidirectional search. Next. Metode pencarian bidirectional search. Pencarian dengan metode bidirectional search adalah menjalankan dua pencarian melalui simultan. Yang satu kerjakan secara forward dari initial state menuju ke goal. Sedangkan yang satu lagi dikerjakan secara backward mulai dari goal ke initial state, yang kemudian diharapkan bahwa kedua pencarian itu akan bertemu di tengah. Pada setiap literasi pencarian dilakukan dari dua arah, yaitu pencarian maju dari start ke goal dan pencarian mundur dari goal ke start. Ketika dua arah pencarian telah membangkitkan sistem yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Studi kasus dari BDS adalah efisiensi pengiriman suatu produk. Contoh gambar di samping kanan, A ke B. Selanjutnya A ke titik E, B ke titik A, titik B ke titik C, titik B ke titik C, B titik D, B ke titik E, C ke titik B, C titik D, B, D ke titik C, titik E ke D. Nanti akan muncul efisiensi pengiriman suatu barang yang diinginkan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga video ini dapat membantu kami dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.